Nah pemirsa, tentunya terima kasih masih bersama kami di Research and Dedication Universitas Ubudia Indonesia bersama dengan Ibu Soraya Lestari. Nah Ibu, tadi kita sudah berbicara mengenai penelitian yang sudah Ibu lakukan, dan tentunya masih ada satu lagi nih yang belum kita bahas, yaitu mengenai pengabdian. Nah tadi kita sudah berbicara sedikit yaitu mengenai pengabdian yang sudah Ibu lakukan, yaitu pemirsa mengenai peningkatan UMKM pangan lokal UBI sebagai upaya pencegahan stunting di Desa Sare Aceh. Nah mengenai pengabdian yang sudah Ibu lakukan, Bu, mungkin bisa Ibu ceritakan. Ya, jadi pengabdian masyarakat ini masih dilakukan untuk UMKM ya. Jadi dalam pengabdian masyarakat kali ini berbeda karena kita melihat dari sisi UMKM dan dari sisi gizinya ya. Jadi ada stunting di situ. Nah, dalam pengabdian masyarakat ini saya berkolaborasi dengan dua dosen di bidang ilmu gizi. Karena kami membahas mengenai UMKM dan gizi. Nah, dalam pengabdian masyarakat kali ini saya melihat bahwa Sare merupakan desa yang tepat dalam pengolahan UMKM UBI ya, karena di situ kita tahu banyak UMKM yang menjual ubi tapi dalam bentuk digoreng ya, ubi dalam bentuk digoreng. Nah tentunya akan beda manfaatnya ketika ubi itu diolah dalam bentuk yang non gorengan gitu ya, sehingga itu bisa membantu masyarakat dalam mengolah ubi tersebut menjadi sumber makanan tapi bernilai gizi gitu. Nah dalam hal ini kami melihat bahwa stunting itu di Aceh mulai meningkat ya. Karena meningkatnya stunting, maka perlu adanya sosialisasi yang konsisten kepada masyarakat pentingnya gizi bagi pertumbuhan seorang anak dan bagi konsumsi ibu dari hamil ya, dari ibu hamil sampai mereka dewasa. Nah kalau masyarakat miskin, kita tidak bisa menuntut bahwa pemenuhan 4 sehat 5 sempurna secara blak-blakan gitu ya. Tapi kita melihat bagaimana dari sisi pekerjaan mereka, apa sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Nah, kami melihat bahwa di Sare karena banyak ubi gitu ya, jadi ubi ini bisa sebenarnya dijadikan sumber makanan yang nilai gizinya baik gitu ya, tapi bagaimana cara pengolahannya tentunya. Iya, mungkin kalau untuk diolah nggak cuma keripik ya harusnya Ibu ya, karena memang banyak sekali ubi itu untuk usaha UMKM itu pasti banyak sekali Bu. Apalagi sekarang lagi hits tuh mengenai minuman rasa-rasa, dan ubi juga bisa diolah menjadi taro, red velvet dan sebagainya. Dan mungkin itu bisa menjadi salah satu usaha UMKM juga untuk masyarakat Sare. Nah Ibu berbicara tentang stunting, tentunya untuk pengolahan ubi sendiri itu apakah selain dari pemberian materi kepada para masyarakat yang ada di Sare, apakah ada percontohan langsung nih Bu mengenai pengolahan ubi yang memang udah sangat terkenal ya, keripik yang ada di Sare. Itu pasti seluruh Aceh apabila pulang kampung mudik itu pasti bawa itu ya, keripik Sare. Oleh-oleh. Iya. Mungkin dari percontohan pengolahan ubi sendiri Bu, itu apakah ada diberikan pengarahan kepada masyarakat Sare? Iya. Kami mendemonstrasikan cara pengolahannya, misalnya dengan cara mengukus, lalu alternatif pilihan bagaimana menyajikannya gitu. Karena nggak selamanya ubi itu harus digoreng gitu yang bisa dijual gitu kan. Nah lalu dalam penyajiannya juga bervariasi ya. Kalau penyajiannya menarik maka nilai jualnya juga akan tinggi gitu. Jadi intinya di dalam pengabdian masyarakat ini itu menumbuhkan rasa bahwa ubi itu kepada UMKM ya, bahwa ubi itu banyak yang bisa dibuat gitu, bisa menjadi sumber untuk pemenuhan
gizi, tinggal cara mengolahnya saja. Dan dengan melihat, jika kita lihat dari nilai gizinya ya, untuk UMKM itu seharusnya kita bisa berfokus pada UMKM yang memang peduli terhadap gizi ya. Kalau kita terus-menerus berjualan gitu ya, UMKM ini fokusnya hanya menjual tapi tidak melihat nilai gizi atau dampak ke depan kepada masyarakat yang mengkonsumsi, maka nanti ke depan mungkin akan banyak penyakit-penyakit yang muncul. Nah, di sini saya menginginkan bahwa UMKM itu harus smart, ya, harus tumbuh berkembang, tapi juga melihat manfaat kepada yang didapat untuk masyarakat seperti itu. Iya Ibu, mungkin untuk UMKM yang memang peduli ya, pasti kita ketahui kalau memang jualan ya pasti mencari untung ya Bu Iya, ya. betul. Nah mungkin untuk di Sarya sendiri, apakah ada banyak nggak Bu tuh misalnya kayak outlet UMKM yang memang sudah sadar dan aware terhadap permasalahan ini gitu, terhadap stunting yang ada di Aceh? Kalau saya lihat mungkin sudah ada ya, karena sudah banyak sosialisasi yang dilakukan untuk yang mengarahkan ya bahwa gizi itu penting, bagaimana cara mengolah makanan yang baik dan bagaimana cara menjual produk dengan baik. Saya rasa itu ketika kita menggiatkan itu, maka lama-kelamaan baik itu dari sisi penjual maupun sisi konsumen juga akan peduli bahwa kesehatan itu penting, dan yang kita harus konsumsi itu adalah makanan yang berdampak baik bagi tubuh kita, sehingga nanti UMKM juga akan mengikuti nih. Dia kalau ada permintaan yang seperti itu, maka penjual juga akan mengikuti permintaan gitu ya. Iya, jadi memang kalau untuk sosialisasi dan pemberian materi itu kayaknya nggak cuma harus kepada UMKM juga ya Bu ya, memang harus kepada masyarakat juga supaya aware gitu supaya ya. Aware, dan juga memang untuk oleh-oleh itu nggak cuma makanan yang keripik-keripik aja, masih banyak lagi oleh-oleh sehat gitu yang berasal dari Aceh, terutama ubi nih Bu, dari Sare gitu ya. Nah Ibu, mungkin untuk closing nih Bu, mungkin ada ingin disampaikan nih kepada pemirsa semua mengenai tadi pengabdian yang sudah Ibu lakukan, dan juga pesan-pesannya nih terutama untuk pemirsa untuk terus menjaga kesehatan dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ya, pesan saya kepada masyarakat ya, kepada adik-adik, bahwa ketika kita tamat kuliah ya, kita tidak harus bekerja di perusahaan pemerintah gitu, tapi kita juga bisa menumbuhkan ya banyak UMKM dengan menjalankan bisnis, tentunya bisnis yang berdampak baik kepada masyarakat. Mungkin itu aja. Iya. Nah pemirsa, tentunya hari ini kita sangat senang sekali nih Ibu bisa hadir di sini dan berbagi cerita mengenai penelitian dan pengabdian nih selama menjadi dosen di Universitas Ubudiyah Indonesia. Nah Ibu Soraya Lestari, kami ucapkan terima kasih banyak dan semoga Ibu sehat dan kita semua dalam kondisi yang sehat. Nah pemirsa, tentunya kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Research and Dedication kali ini, tentunya bersama dengan Ibu Soraya Lestari SE MSc. Dan akhirnya pemirsa, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.